Oke, baik. Aduh. Baik, nanti kita akan coba belajar bagaimana membuat sebuah media pembelajaran, ya, membuat media pembelajaran. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi Photoshop. Sebenarnya banyak sih aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat desain itu. Tapi salah satu yang banyak dipakai itu adalah Photoshop. Banyak lagi sebenarnya aplikasi yang instan sebenarnya juga bisa kita gunakan kayak Canva dan sebagainya itu. Tapi yang biasa orang pakai untuk lebih enak desainnya itu dan lebih mudah untuk mendesainnya itu kita gunakan namanya Photoshop. Nah, kemarin saya sudah share sudah saya share aplikasinya ya, yang kita gunakan itu contohnya itu pakai CS3. Nah, sebenarnya itu cuma versi dari Photoshopnya ada yang CS1, 2, 3 dan sebagainya, yang terbaru juga ada tuh. Jadi ini yang CS3 sebenarnya udah lama juga. Karena ngapa saya pakai yang CS3 itu lebih ringan aja ya. Nah, silakan nanti dibuka dulu. Saya akan coba share ya. Tapi belum terbuka nih. Oke. Saya coba share. Screen 2. Nampak yang saya share? Masih layar tuh. Nampak ya? Nampak nggak? Oke. Saya ganti aja saya layar satu lagi. Screen. Oke, nah di sini kita coba buka dulu aplikasinya, ya. Aplikasinya namanya adalah Photoshop CS3. Kalau kemarin itu saya sudah upload aplikasinya di Learning. Silakan nanti kalau yang sudah download silakan di running aja. Nah kalau sudah running nanti akan langsung terbuka seperti ini. Oke. Yang saya share nampak nggak? Halo? Nampak, Pak. Nampak ya? Udah terbuka Photoshopnya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Nah, untuk di awal kita akan coba dulu belajar bagaimana cara membuat project di Photoshop ya. Di Photoshop ini cara membuat projectnya itu, jadi nanti kita akan bahas tahap demi tahap aja. Apa yang harus kita lakukan dahulu dalam membuat poster salah satunya contohnya nanti ya. Untuk di Photoshop kalau kita mau buat sebuah project itu kita bisa pakai menu yang di file ini kayak biasa. Kalau di semua aplikasi itu semuanya ada yang di file, kemudian kita buka new. Nah, jadi yang menu-menu yang saya kasih tahu itu nanti yang menu-menu yang sering kita pakai aja ya. Ada di file ini gunanya ada nanti kita buat project baru atau pembuatan kanvas baru yang bisa kita gunakan untuk pembuatan poster. Nah, di sini nanti akan ada muncul kalau kita mau buat baru itu, kita akan diberi pilihan kalau mau buat kanvasnya itu ataupun area kerja kita mau ukuran yang bagaimana ya, mau ukuran misalnya ukuran kalau di sini sudah ada defaultnya ya, ada default dari Photoshop itu ukurannya semuanya sudah ada di sini. Nah, ada yang sudah
dari format yang sering pakai itu misalnya kayak yang US paper ini ada pilihannya mau yang kertas ukuran letter, legal, tabloid dan sebagainya, tinggal dipilih ya. Kemudian ada yang international papernya, ada yang A6, A5, A4, A3 dan sebagainya. Nah, selain dari pilihan default yang sudah ada di sini, kita bisa juga custom ya, pilih yang custom nanti. Yang custom ini bisa kita custom ukurannya berapa aja. Nah, bisa misalnya ukurannya itu dalam milimeter bisa kita ganti dengan ke pixel, bisa kita ganti ke sentimeter. Nah, lebih enaknya bisa kalau lebih mudahnya ke sentimeter aja ya. Ke sentimeter ukurannya di sini ada. Jadi seperti yang saya presentasikan di minggu lalu, kalau untuk ukuran ukuran poster itu biasanya kita pakai ada yang ukuran 50 kali 70, itu tergantung kita mau buatnya yang sebesar apa ya. Jadi bisa di custom sini ukurannya berapa. Misalnya di sini kita mau buat ukuran kali 10 misalnya atau kali 15 cm ya. Kemudian resolusinya ada resolusi gambarnya nanti ukurannya berapa ya. Ada yang 300, mau dinaikkan lagi resolusinya jadi 400, 500 sebenarnya terserah nanti. Yang pengaruhnya nanti adalah kalau kita naikkan resolusinya misalnya 500, nanti ini ukuran filenya itu ya, ukuran filenya itu jadi lebih besar ya. Kalau kita kecilkan misalnya 400, itu ukuran kecilnya jadi lebih kecil, misalnya jadi 100. Jadi ukuran file yang kita buat nanti itu lebih kecil ukurannya. Jadi untuk lebih resolusinya kalau mau ringan dikecilkan aja resolusinya. Tapi kalau lebih bagus, mau resolusinya lebih bagus, silakan nanti ganti ukurannya sesuai dengan yang diinginkan aja dan sesuai dengan kondisi laptop dan apanya. Jadi ini mempengaruhi nanti kinerja dari laptop atau komputer yang dipakai. Ya misalnya 500 itu ukuran filenya jadi lebih besar ya. Kalau 300 lebih kecil lagi. Nah itu bisa kita sesuaikan pixel per sentimeter sesuai dengan format yang kita ambil tadi. Ya. Atau kalau sentimeter nanti ini lebih besar 38 MB. Nah jadi bisa kita kecilkan lagi jadi 100. Nah itu tergantung dari kalian yang mau gunakan yang seberapa gitu. Nah kemudian untuk background itu ada background yang kita gunakan bisa pakai white, ada backgroundnya bisa pakai color, ada yang transparan. Nanti terserah mau pakai yang mana. Tapi biasanya kita pakai dulu yang untuk background awal itu kita gunakan yang putih ya. Ini untuk membuat project baru. Nah project baru yang kita simpan itu bisa langsung kita rename. Misalnya adalah contoh 1 misalnya. Saya buat di sini contoh 1. Ya, nanti akan tersimpan filenya ini projectnya dengan nama contoh 1. Ya, kita buat, kita okekan. Ya, nanti nama projectnya ini atau file yang terbuat itu adalah contoh 1. Oke, jadi munculnya seperti ini. Ini area kerja yang akan kita coret-coret nanti misalnya mau ditambahkan huruf, mau ditambahkan gambar, mau dikasih apa, semuanya akan sini. Sama kayak kita membuat kanvas untuk menggambar, yang kertasnya kita pakai apa. Nah di sini nanti area kerja kita, ya area kerjanya di sini. Nah nama filenya langsung tersimpannya nanti yang kita rename tadi contoh 1 misalnya. Nah di area kerja inilah nanti yang akan kita buat apa yang mau kita buat, misalnya poster, ya kita buat posternya di sini desainnya. Mulai dari kata-katanya, desain backgroundnya, apalagi gambar yang mau kita masukkan nanti area kerjaan di sini semuanya. Ya, oke kita masuk ke berikutnya. Nah awalnya biasanya yang sering kita pakai untuk mendesain itu biasanya kan ada kata-kata tuh. Nah yang nanti akan kita masukkan kata-kata yang akan kita gunakan dalam sebuah poster misalnya. Ya ini ukuran minimesnya bisa kita besarkan. Ukuran fullnya nanti seperti ini area kerjanya. Ya ukuran fullnya seperti ini. Nah kemudian kalau kita mau menambahkan huruf ataupun kata-kata misalnya. Jadi nanti di sini saya akan jelaskan sekalian menunya ya yang sering kita gunakan untuk yang sering kita pakai untuk mendesain itu yang. Jadi yang saya jelaskan menu-menu yang sering kita pakai aja. Nah jadi setelah ruang kerjanya kita buat dan kanvasnya sudah terbentuk, ukuran kertasnya sudah kita gunakan, sudah buat. Nah, kita akan mulai mencoret-coret ataupun mendesain apa yang mau kita buat. Kalau mau buat poster, silakan nanti desain posternya atau leaflet nanti bikin sebuah leafletnya. Nah, di sini saya akan mengajarkan dulu bagaimana cara menambahkan kata-kata di
di kanvasnya atau di area kerjanya tadi. Nah, kalau untuk menambahkan kata-kata, ambil yang di menu bar yang di kiri ini, ya, toolbar yang di kiri ini, ambil nanti yang ada tulisan T ini atau teks ini, ya, klik aja yang T ini, klik yang T ini. Agak lama pula loadingnya kalau kita pakai Zoom ya. Oke, ya, klik yang T ini. Nah, kemudian klik lagi di area kerja kita yang di mana mau kita taruh tulisannya. Misalnya nih di atas, ya. Nah, nanti akan ada muncul disuruh ketikkan kata-kata yang akan kita mau masukkan. Nah, misalnya mau kita buat misalnya contoh poster. Ya, contoh poster. Nah, oke, nah kata-katanya sudah ada terbentuk di sini contoh poster. Ya, contoh poster. Nanti yang huruf ini, yang kata yang contoh poster ini yang akan kita coba otak-atik bagaimana cara bentuk bayangannya, bagaimana cara mempercantiknya, bagaimana cara mengganti hurufnya, kita akan coba bahas di sini dulu. Jadi satu-satu menu dulu mau kita bahas, ya. Sekarang untuk menambahkan teks dulu. Nah, teks ini akan kita coba gonta-ganti semuanya nanti, baik itu ukurannya, warnanya dan sebagainya, bagaimana cara gantinya kita bahas di sini. Nah, kata-katanya sudah kita bentuk. Nah, langkah selanjutnya kita mau ngapain? Ya. Oke, berarti nanti di sini kata-katanya sudah oke. Kita klik aja yang di tanda tanda centang ini, itu berarti namanya kita sudah oke kan dan oke kan kata-katanya. Nah, kemudian kalau kita mau menggeser-geserkan posisinya yang kata yang kita buat tadi, bisa kita gunakan ini. Ini ada menunya yang sering kita gunakan nanti untuk memindah-mindahkan, yaitu move tool. Ini namanya move tool atau tools untuk memindah-mindahkan semua yang kita mau pindahkan gitu. Baik kata-kata, gambar dan sebagainya. Nah, kalau kita klik di sini kata-kata yang kita buat tadi, maka akan bisa kita pindahkan. Nah, untuk bisa menseleksi apa yang mau kita buat itu, misalkan ada kata-kata nih, bukan hanya satu kata nanti ini kita buat, misalnya ada beberapa kata nanti, nah bisa kita langsung seleksi kita mau rubah yang mana. Nah, kalau ini kan masih belum nampak nih, misalnya kita tambahkan satu lagi, ya, tambahkan satu lagi misalnya contoh poster 2, ya. Contoh poster 2, kata yang contoh poster 2. Oke, kita oke kan? Berarti sudah terbentuk. Nah, bisa kita pindahkan lagi. Nah, ini kan masih yang kita pilih kan ada yang contoh poster 2. Nah, mungkin kita memindahkan yang contoh poster 1 tadi. Jadi, nah ini masih belum bisa terseleksi dia mana yang mau kita klik. Kita memindahkan yang contoh poster yang pertama misalnya. Nah, ini masih terpilih yang contoh poster 2. Kenapa? Karena ini belum kita aktifkan. Jadi sebelum kita memulai kerjaan itu, usahakan nanti yang show transform control ini juga diaktifkan, diklik, kemudian auto selectnya juga diklik. Jadi ketika kita memilih salah satu kata yang mau kita pindahkan, otomatis nanti terselect yang kita klik. Jadi kalau kita belum auto select nih, ini yang kita pilih itu nanti bingung dia yang mana, ya. Oke, tapi kalau kita auto select kan, udah aktifkan, otomatis nanti yang kita pilih, ya, kita pilih akan terklik. Nah, bisa kita pindahkan mana yang mau kita pindahkan. Nah, coba tengok di sebelah kanan ini ada namanya layer. Ini paling penting juga mau kita bahas, karena sifatnya kalau kita membuat desain itu sama kita, kalau layer itu kan kalau dalam arti bahasa kita itu lapisan-lapisannya. Jadi gambar yang jadi nanti posternya itu hasil dari tumpukan layer-layer ini, lapisan-lapisan ini. Misalnya nih, layer pertama tadi adalah background, ya, background putih yang paling bawah. Nah, di atas background yang ini, yang putih ini, nanti kita bisa nambahkan layer satu lagi, misalnya yang contoh poster yang pertama tadi, ya. Contoh poster yang pertama tadi, saya bikin contoh poster 1, ya. Oke. Nah, ini layer yang ke-1, kemudian layer yang kedua itu. Jadi kalau mau seleksi manual juga bisa berdasarkan layernya tadi. Kalau kita select layernya, otomatis nanti yang layer poster 1 yang akan terklik. Kalau kita mau mengubah yang contoh poster 2, bisa diklik yang layer poster 2. Nah,
Tapi secara lebih, kan nanti kerja kita ini banyak layer nih, jadi kan nggak mungkin kita scroll satu-satu mana layer yang mau kita seleksi. Nah, makanya kita gunakan aktifkan yang auto select ini. Ya, gunakan auto select ini. Jadi kita bisa nih mau klik yang mana yang mau kita edit, mana yang kita pindahkan. Jadi gunanya auto select itu kita mau seleksi mana yang mau kita edit dan mana mau kita pindahkan dan sebagainya. Oke, jadi itu contoh 1, contoh 2, contoh 3. Nanti saya coba tambahkan satu lagi kata. Otomatis nanti nambah nih layernya. Kalau kita tambahkan satu lagi, oke, otomatis nanti layernya juga nambah ya. Contoh poster 3 misalnya. Nah, kita oke kan? Nah, kita mau pindahkan, diklik dulu move tool-nya, baru nanti kita seleksi layer mana yang mau kita ubah ya. Nah, kemudian kita pindahkan yang kita seleksi tadi ya, atau seleksinya aktifkan, otomatis mana yang kita klik itu akan dirubah posisinya atau mau kita edit. Jadi mana yang mau kita edit itu yang akan diseleksi duluan. Oke, misalnya ini kita mau coba merubah kata-kata yang di contoh poster 1 ya, contoh poster 1 misalnya. Nah, cara merubahnya atau kalau mau ganti kata-kata ataupun menambahkannya adalah ini kan tadi udah oke nih, tapi kita mau nambahkan kata-kata lagi misalnya. Caranya adalah diseleksi dulu kata yang mau kita ubah. Nah, di sini otomatis layer yang kita pilih otomatis aktif. Ya, aktif itu tandanya biru ini. Nah, kalau mau rubah kata-katanya itu bisa kita gunakan klik yang di logo T-nya ini 2 kali. Klik 2 kali ya, otomatis atau langsung ya, klik 2 kali otomatis nanti langsung terseleksi semuanya. Udah arahkan aja kursornya ke sebelah kanan, tinggal kita tambahkan kata-katanya apa ya. Misalnya nih contoh poster 1 oke misalnya kata-katanya. Nah, jadi kalau kita mau tambahkan, seleksi dulu baru kita tambahkan kata-katanya. Kemudian kita oke kan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara untuk membuat ukurannya menjadi lebih besar? Menjadi lebih besar itu contohnya bisa kita gunakan, kita seleksi lagi ya, seleksi dulu, misalnya seleksi dulu kata yang mau kita ubah ukurannya, otomatis nanti layernya akan hidup. Nah, kemudian kita double klik di T-nya tadi, nah otomatis semuanya akan terseleksi. Sama seperti di Word, nanti di menu atas ini akan bisa kita rubah keluar menunya untuk mengganti ya, ini untuk mengganti jenis tulisannya. Ya, silakan dipilih jenis tulisan mana yang mau kita pakai, misalnya yang ini. Ya. Nah, ukurannya mau kita rubah. Ini ukurannya adalah 12 poin ya. 12 pt. Nanti bisa dirubah beberapa ukurannya 60, terserah sini mau ukuran berapa, atau secara manual kita ketikkan di sini misalnya 45. Otomatis nanti tulisannya akan berubah. Seperti itu. Kita oke kan. Nah, mau kita pindahkan lagi ke tengah misalnya, tinggal di select mana yang kita pindahkan, geser ke mana yang mau kita pindahkan. Oke. Nah, ini kan masih agak besar, bisa kita kecilkan secara manual, secara cepat bisa juga. Diklik di sini otomatis kan muncul nih. Silakan ambil di sudutnya aja seperti ini, silakan di sudut, tapi di keyboard kita tekan tombol shift. Shift ya. Oke, bisa seperti itu. Ya, atau ya kita pindahkan. Nah, biar kenapa harus pakai pakai shift? Supaya dia mengecilnya itu konsisten. Misalnya kalau kita tidak tekan pakai shift, ini akan apa namanya? Ada yang besar ke bawah, ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Ya. Itu akan ngaruh. Tapi kalau kita shift, kalau kita seret ke besarkan, itu akan jadi apa namanya? Stabil pembesarannya ataupun kita kecilkannya. Ya, jadi nggak ngaruh ke bentuknya nanti, kadang agak lonjong, miring ke kiri dan sebagainya. Jadi kalau kita shift kan, otomatis nanti besarnya sempurna. Ya, seperti itu. Nah, ini misalnya kalau mau buat judul ya, kata-kata ataupun yang kita tambahkan keterangan dari posternya nanti. Oke. Kemudian kalau mau ganti yang kata-kata kedua misalnya, diklik aja, diseleksi yang kata-kata kedua, tinggal diganti kata-katanya. Misalnya kita ganti cuci tangan pakai sabun misalnya. Nah, bisa kita diblok aja semuanya ya, diblok dari awal sampai akhir. Tinggal diganti tulisannya, mau tulisannya yang gimana, terserah.
tinggal dipilih jenis huruf yang mau dipakai. Nah, jenis huruf ini bisa kita tambahkan ya. Kalau misalnya jenis hurufnya nggak bagus nih, yang masih default yang dibawaan dari komputernya, jadi nggak semua huruf ini ada di sini ya. Caranya nanti bisa di-download ya, download di Google, cari aja font ya, cari aja font, nanti di-download dan kemudian diinstal. Nanti saya akan coba contohkan salah satu cara untuk menginstal fontnya ya. Nah, ini sudah bisa kita pindahkan, mau taruh di mana bisa seperti itu. Nah, mungkin ini judulnya cuci tangan pakai sabun. Nah, bisa mau kita ganti lagi, diklik aja lagi, di blok semuanya, kemudian mau ganti hurufnya lagi boleh diganti pakai huruf. Biasanya kalau judul itu kita gunakan huruf yang cetaknya tebal dan lebih jelas gitu. Ya, seperti misalnya mana ya? Ya, boleh seperti itu. Atau ya silakan dicari nanti huruf yang sesuai dengan apa yang selera ya, sesuai selera. Boleh yang seperti ini boleh. Ini agak kebesaran, bisa kita edit lagi. Kita cari yang lain misalnya. Ya, jadi hurufnya silakan dipilih mau yang mana. Saya ambil yang mana ya, coba contohnya. Oke, saya coba contohnya yang ini aja yang bisa misalkan yang kata-kata judulnya itu bisa dilihat ataupun lebih mudah dibaca oleh orang, karena sifatnya poster itu kan kita mau ngajak orang ya biar bisa diimplementasikan apa yang kita buat itu ya. Jadi usahakan yang jenis hurufnya itu yang mudah dibaca dan jelas dibaca oleh orang. Nah kemudian ini bisa kita kanvas ini bisa kita bisa kita besarkan lagi, enggak ukurannya seperti ini aja caranya. Silakan nanti tekan kontrol tambah ya, kontrol plus keyboard tambahnya itu akan otomatis membesar. Nah, untuk mengecilkannya kontrol kurang ya, kontrol kurang itu otomatis, atau kanvasnya bisa digeser di sini boleh secara manual. Mengecilkannya boleh ya, membesarkannya kanvasnya itu bisa ditengok navigatornya sebelah kanan itu. Kalau mau diperbesar bisa digeser ke kanan, kalau mau mengecilkannya bisa geser ke kiri ya, seperti itu. Nah, itu membuat kata-kata. Nah, kemudian kata-kata ini bisa kita desain lagi bentuknya bagaimana ya. Misalnya mau ganti warna, mengganti warnanya bisa langsung kita klik seperti tadi juga, klik 2 kali. Nanti akan muncul di sini pilihan yang logo warnanya ini, yang warna. Silakan nanti pilih warnanya, misalnya terserah mau seleranya gimana. Nah, usahakan warnanya itu yang memang kontras dengan backgroundnya nanti. Nah, kalau sekarang backgroundnya kita masih belum ubah-ubah nih, masih putih. Nanti warna yang kontras itu ya biasanya warna merah yang bisa sehingga nanti mudah dibaca oleh orang. Nah, itu cara mengganti warna. Yang pertama ya, klik 2 kali dulu di layer yang kita akan mau ubah. Nah, kemudian pilih warnanya, mau warna merah, silakan diklik warna merah, mau warna hitam, silakan geser aja ke warna hitam, atau mau pilih yang biru, silakan nanti pilih warnanya, yang warnanya ke kuning, silakan nanti geserkan aja kuningnya seberapa dan sebagaimana ya. Biru misalnya, ungu ya, nanti otomatis warnanya akan berubah. Ya, ini warna pink. Nah, jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Cara ganti warnanya klik 2 kali, ganti pilih warnanya mau warna apa ya, seperti itu. Oke kan. Nah, ganti warnanya juga enggak hanya satu cara tadi ya. Boleh dengan cara klik tadi kan di huruf T-nya ini. Nah, kita cara keduanya bisa kita ganti dengan cara klik 2 kali di layernya ini tadi, atau pilih dulu layernya biar terseleksi layer mau yang kita ubah. Klik 2 kali yang di sini, yang di kanannya. Klik 2 kali, otomatis nanti akan muncul layar style seperti ini. Atau cara manualnya, kalau lebih klik kanan, ya klik kanan di layar yang mau kita ubah. Oke, nah nanti pilihnya itu adalah blending option. Nanti keluarnya yang sama seperti tadi juga, blending option itu. Nih. Oke. Nah, ini kita
mau mengubah warnanya misalnya, ya, mengubah warna yang tadi yang kita pilih itu, bisa kita ambil yang centang menu yang color overlay, ya, color overlay, ya, kita klik yang color overlay-nya, nanti warnanya akan muncul sampingnya, ya. Klik yang color overlay-nya. Pertama tadi kita klik centang dulu biar dia kita aktifkan color overlay-nya. Nah, warnanya ini bisa kita pilih dengan cara mengklik warna yang ada di sini, ya. Klik warnanya, kita pilih lagi warnanya yang mau kita buat, ya. Terserah, sama dengan yang tadi juga, warna hijau, ya, dan sebagainya. Oke kan? Kemudian kita okekan lagi. Nah, kemudian untuk mendesainnya, misalnya kalau mau, jadi desain hurufnya itu nanti di blending option ini tadi, ya, di blending, klik kanan, ya, menambahkan efek-efeknya itu klik kanan di blending option atau klik langsung 2 kali di sini bisa. Ya, klik 2 kali di situ bisa juga. Oke. Nah, di blending option ini bisa kita tambahkan efeknya ataupun desain yang lain. Misalnya nih, kalau di cuci tangan pakai sabun ini kita mau nambahkan ada garis di tepi-tepinya, itu kita pakai yang centangnya yang stroke, ya. Stroke-nya itu untuk menambahkan garis di tepinya ini tadi. Nah, kalau kita centang stroke-nya, kita aktifkan stroke-nya, otomatis nanti di apa namanya, di huruf ataupun kata yang kita mau edit itu akan muncul garis tepinya. Nah, warnanya ini kita garis tepinya itu bisa kita ganti juga. Yang stroke-nya tadi itu, nah kita udah akan keluar warnanya nih. Mau kita ganti warna apa? Mau kita ganti warna putih, kemudian ganti warna agak gelap, hitam misalnya. Ya, tergantung kita mau pakai warna apa. Misalnya mau warna hitam, kita oke kan. Nah, ini size-nya ini bisa kita atur juga. Warna apa itu, tepinya itu warna apa. Nah, ini warna hitam misalnya. Size-nya bisa kita atur ukurannya berapa, ya. Ukuran 3 dan sebagainya. Jadi tergantung dari kita mau ukuran berapa. Misalnya ini contohnya mau saya buat merah, ya. Nah, ukurannya misalnya ini bisa kita buat tebal, ya. Tebalnya berapa, ya. Kemudian kita mau ganti lagi warnanya jadi warna hitam lagi misalnya, boleh kita oke kan. Nah, itu kalau mau buat garis tepinya. Nah, kalau mau buat shadow-nya atau bayangannya bisa kita pakai yang drop shadow bisa, atau yang pakai inner shadow juga bisa. Jadi pilih aja salah satu. Misalnya kita pakai yang inner shadow. Nah, warnanya mungkin warna tadi sini kita tinggal pilih warnanya. Kemudian di stand ini jarak bayangannya berapa, apa, ya. Bisa kita geser. Ya. Misalnya ini warna. Oke. Ini yang di dalam ya, atau drop shadow ini yang dari luar, ya. Ini bisa yang bayangan di luar, ya. Ini arahnya bayangannya kemana, ya, bisa kita atur arah bayangannya mau ke kiri, ya, bayangannya bisa kita edit, ya, mau ke kanan bayangannya, atau mau kita posisinya kita geser lagi. Ini otomatis nanti kalau kita putar atau posisinya akan berubah, ya, mau ini ke atas. Jadi terserah mau kita buat bayangannya kemana, ya, misalnya mau ke sini. Kemudian di stand ini jarak bayangannya ke teks yang kita buat tadi. Nah, ini jarak bayangannya sedikit misalnya seperti itu. Nah, size-nya juga bisa dibesarkan atau dikecilkan juga bisa. Nah, itu kalau kita mau buat desain apa namanya, desain huruf ataupun kata-katanya. Nah, kemudian juga bisa di sini ada di menu sini, ya, ada nih yang huruf A ini. Nah, ini kita bisa tambahkan jadi hurufnya tebal, ya. Hurufnya tebal. Kalau kita tebalkan, otomatis nanti akan tebal. Mau kita merengkan, silakan klik yang mereng, ya. Atau mau kita jadikan dia ada garis bawahnya, tinggal diklik yang ada garis bawah. Ini yang ada garis tengahnya, ya. Nanti tinggal pilih aja. Kemudian untuk paragrafnya, kalau misalnya kalimatnya banyak, nanti tinggal dipilih di paragrafnya. Mau gantinya yang tipe mau rata tengah, rata kiri aja, atau rata kiri kanan, atau terserah mau pilih yang mana, ya, di paragraf tadi. Nah, kemudian ini kalau kita desain lagi tadi. Oke, itu untuk yang, nah ini misalnya judulnya sudah buat, kita udah oke kan seperti ini gitu. Nah, kemudian kita mau buat apalagi kira-kira, mau nambahkan gambar boleh, mau nambahkan kata-kata lagi boleh. Jadi untuk kata-kata
yang sering kita pakai itu adalah kita tinggal tambahkan kata-katanya, ya. Contoh lain misalnya. Jadi yang kalau kita otomatis nanti dia akan ngikut format yang lama, ya. Contoh lain, ini kita besarkan, silakan dibesarkan di menu atasnya. Contoh lain misalnya. Atau mau di sini tadi kita ganti jenis hurufnya, kita geser aja, ya. Contoh lain misalnya kata-kata lain, ya. Jenis hurufnya silakan nanti download aja, silakan diinstal. Oke. Nah, kalau mau kita ganti warna lagi, yang ini misalnya kita oke kan, kita mau ganti warna, klik kanan blending option, kita ganti aja warnanya kalau mau ganti warna lain. Oke, kita color overlay. Nah, otomatis warnanya nanti akan berubah. Misalnya kita mau buat warnanya yang kayak warna pink misalnya, ya. Oke, itu misalnya mau kita kasih lagi warna stroke-nya, garis tepinya misalnya mau kita buat warna apa ya? Warna hitam lagi garis tepinya misalnya. Ya, silakan diarahkan kursornya ke warna hitam. Size-nya kita akan ditambahkan ukurannya berapa, ya, tergantung kebutuhan aja enaknya gimana. Kemudian mau kita tambahkan drop shadow-nya, ini tinggal dipakai aja kalau mau dicoba-coba aja nanti, ya. Distance-nya, ya, jarak bayangannya boleh diarahkan berapa, arahnya kemana, ya, terserah mau diarahkan kemana. Oke, seperti itu untuk menambahkan ataupun mendesain kata-katanya, ya. Jadi jangan lupa ya, ini di auto select kan, biar kita enak mau merubah yang mana. Jadi nggak pilih ya di sini lagi, tinggal kita pilihkan aja atau kita seleksi aja mana yang mau kita ubah. Nah, kemudian ini bisa kita seleksi semuanya, bisa kita seleksi satu atau yang 1, 2 ini kita mau seleksi, silakan seleksi, arahkan aja kursornya di blok aja, itu akan terseleksi kedua-duanya, bisa langsung kedua-duanya mau kita pindahkan atau semuanya mau kita seleksi, bisa kita pindahkan secara keseluruhan, diseleksi semuanya di blok aja, diklik aja, klik mouse-nya sebelah kiri itu, kemudian diarahkan ke semua teksnya. Nah, otomatis nanti semuanya ini akan terseleksi, bisa kita tarik secara bersamaan, bisa kita pindahkan secara bersamaan. Nah, seperti itu untuk menambahkan teks, ya. Kemudian kalau misalnya mau buat teksnya yang panjang, nah, kita buat teksnya yang panjang, kita ambil lagi menu teks ini, tapi kita arahkan dulu, kita buat sorry, kita delete dulu. Ya, kita menambahkan, silakan diarahkan, misalnya mau ukuran teksnya otomatis nanti turun ke bawah itu, biar kita tambahkannya di ukuran hurufnya, area kerja hurufnya itu nanti seperti ini. Misalnya ini saya contoh kopikan kalimat satu, ya, misalnya poster, saya coba buatkan contoh ambil beberapa kata yang berupa paragraf, saya akan pastikan, ya. Jadi kata-kata ini bisa kita pastikan juga, kita kopikan kayak biasa, ya. Misalnya mau ngambil dari Word bisa, misalnya mau dari internet juga kita mau kopikan, misalnya di sini saya akan kopikan kata-kata tentang penjelasan poster, saya akan pastikan di sini, otomatis nanti akan mengikuti di sini, ya. Ya, misalnya mau saya kecilkan lagi, ya. Mengecilkan secara cepat itu kita blok, kemudian kalau di keyboard itu Ctrl Shift, ada tanda siku ke kanan untuk membesarkannya, siku ke kiri untuk mengecilkannya. Jadi seperti itu untuk tapi kalau secara manual bisa kita atur, dipilih ukuran fontnya, mau 8, mau 7, ya, mau 6, mau berapa terserah. Nah, ini kan bisa kita rata kirikan dengan cara mengklik di yang menu huruf ini, karakter ini. Nah,
mau kita buat di paragrafnya rata kiri kanan atau gimana? Boleh kita atur di sini. Nah, ini rata kiri kanan atau mau rata kiri rata kanan tapi bawahnya langsung ke kiri gitu. Nah, boleh seperti itu. Ini areanya bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Kita oke kan, berarti itu udah fix. Nah, itu kalau mau menambahkan kalimat yang panjang. Nah, ini kita seleksi semuanya akan bisa terseleksi langsung di sini. Nah, itu. Kalau mau ganti huruf sama kayak tadi, tinggal diklik aja yang di T ini, otomatis nanti terblok semua, atau mau diblok secara manual juga bisa. Jadi tinggal ganti hurufnya, jenis hurufnya apa, ya. Tinggal di blok aja, mau ganti huruf apa terserah. Tinggal ya, misalnya ini. Oke, jenis hurufnya kita buat seperti itu. Kita klik kan, klik oke. Nah, kita mau besar lagi bentuknya, mau lihat hasilnya gimana, seperti ini. Atau mau ganti lagi jenis hurufnya yang kurang bagus, misalnya tinggal ganti. Tinggal diganti. Ya, tinggal diganti hurufnya. Oke. Oke, mau ditebalkan juga bisa di paragraf tadi. Ini karakternya ditebalkan hurufnya. Nanti ini akan tebal. Oke, kalau mau dimiringkan silakan dimiringkan. Seperti biasa. Oke. Nah, itu menambahkan paragraf misalnya atau yang secara panjang. Itu yang untuk menu ataupun tools untuk menambahkan huruf aja tuh baru. Nah, jadi yang sering kita pakai itu yang ini untuk menambahkan huruf. Itu yang paling penting karena di setiap apa itu pasti akan ada menambahkan huruf ataupun kata-kata, kalimat dan sebagainya. Ya, yang paling penting itu ini dulu. Berarti yang sering dipakai itu adalah nanti yang teks tambahkan di sini. Nah, itu contoh untuk menambahkan teks. Nah, kemudian apalagi ya untuk menambahkan mengganti background misalnya. Kita mau ganti background nih. Kita pilih background ini kan di layarnya yang paling bawah. Nah, ini background ini. Ya, kalau kita mau edit ini kan masih terkunci nih. Ini lambang kunci ini adalah kalau kita hidupkan lambang kuncinya, itu otomatis nanti tidak bisa kita apa-apain. Udah mentok dia bisa situ. Misalnya ini kan kalau ini belum terkunci nih, kita klik di sini, otomatis nanti kalau kita hidupkan kuncinya, kita lock, ini tidak bisa kita edit dan kita tidak bisa kita pindah-pindahkan. Nah, jadi kalau mau merubahnya, silakan cari layar yang dikunci itu, kita aktifkan lagi layarnya. Seperti itu. Otomatis nanti bisa dipindahkan. Oke. Itu. Nah, jadi kalau untuk merubah background misalnya, mengubah background, silakan nanti klik yang paling bawah itu di backgroundnya itu, kemudian klik 2 kali, otomatis nanti kuncinya itu akan terubah. Jadi hilang kuncinya. Jadi backgroundnya ini bisa kita geser-geser. Nah, ini kan masih warna putih nih. Masih warna putih. Nah, background ini bisa kita ganti warnanya atau bisa kita gunakan gambar lain. Ya, pakai gambar nanti bisa juga. Oke, kita mau rubah warna layar misalnya. Ya, warna backgroundnya misalnya. Ya, silakan diklik kanan ataupun klik 2 kali seperti tadi. Ambil yang blending optionnya lagi. Sama dengan mengganti warna di huruf tadi, kita gunakan gitu juga. Ya, ambil yang color overlay untuk mengganti warnanya. Otomatis nanti warna backgroundnya itu akan berubah. Tinggal dipilih kita mau seleranya yang mana. Ya, ambil di yang menu untuk ganti warnanya, silakan diganti sesuai dengan kebutuhan. Ya, nah warna background itu harus kontras dengan warna tulisan ataupun sebaliknya, warna tulisan itu harus kontras dengan warna backgroundnya. Jadi misalnya backgroundnya warna cerah seperti ini, maka nanti yang untuk yang untuk yang tulisan itu harus yang gelap-gelap itu supaya warnanya itu tulisan itu lebih dominan nanti dan bisa jelas di gambarnya. Oke, nah itu untuk ganti warna misalnya. Nah ini warnanya secara keseluruhan, ya. Oke, kita oke kan, nanti otomatis backgroundnya berganti warna. Nah, kemudian kita coba ubah lagi. Misalnya mau jadi beberapa warna nih, gradiennya berdasarkan gradiennya, klik kanan, kemudian blending option tadi lagi. Kemudian
jangan pilih yang nonaktifkan aja dulu atau color overlay-nya, tapi pilih yang gradient overlay. Nah, gradient overlay ini dia akan menampilkan warnanya itu ada mulai yang berapa warna. Misalnya kita mau rubah ada berapa warna di mulai dari ada 3 warna, 2 warna, ya, walaupun 4 warna pun bisa kita tambahkan. Nah, kalau kita buat gradient overlay, nanti akan warna awalnya itu akan ada abu-abu sama hitam. Nah, kalau kita merubah warnanya, silakan ganti dengan cara klik lagi gradient overlay, nanti akan muncul menu gradient overlay-nya di sebelah kanan ini. Kita ganti, klik aja warnanya, ya. Klik aja yang warna hitam ini, ya. Klik aja yang warnanya ini, otomatis nanti kita akan diarahkan untuk ganti warnanya apa. Nah, cara ganti warnanya adalah ini format yang defaultnya sudah ada nih, mau ada 3 warna, otomatis nanti terpilih yang 3 warna, ya seperti ini, ya. Nah, ini ada defaultnya sudah ada. Nah, tapi kalau kita mau custom default yang tadi cuma ada 2 warna, nah kita mau ganti nih warna yang 2 ini, yang ini kan hitam sama yang putih. Nah, misalnya kita mau ganti hitam ini menjadi, klik aja yang ada logo hitam yang di kiri ini, klik aja di situ, otomatis nanti akan muncul warnanya. Diganti aja warnanya, misalnya kita mau ganti warna kuning misalnya, ya, arahkan ke warna kuning, ya, otomatis nanti warnanya akan berubah jadi warna kuning. Nah, ujungnya ini bisa kita kombinasikan. Kita mau kombinasikan dengan warna apa misalnya? Warna kuning apa misalnya? Kita klik aja warna yang paling ujung itu. Nah, warnanya kan muncul nih. Kita ganti warna putih itu misalnya dengan warna merah. Boleh. Sesuai dengan selera bagaimana selera kita aja desain itu enaknya kalau kita klik, oh bagus nih, kalau enggak kita coba ganti arahkan ke yang mana yang lain. Oke, misalnya yang hijau kuning misalnya. Oke, kita okekan nanti. Kalau lebih dominan mana, mau kedominankan ke hijaunya atau ke kuningnya, bisa kita geser, ya. Oke, seperti ini. Kalau mendominankan hijaunya, kita geser ke kiri. Hijaunya lebih banyak. Oke. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini kan jadi kalau warnanya backgroundnya agak gelap, kemudian tulisannya juga warna gelap, ini kan agak kurang bagus jadinya. Nah, silakan nanti kalau background yang agak gelap, ganti yang warna tulisannya itu yang lebih kontras lagi dengan warna gelap. Misalnya, ini bisa kita pakai yang warnanya warna putih, ya, ataupun warna yang lain yang lebih kontras dengan warna hijau. Nah, biasanya kita gunakan yang lebih kontras itu kalau dia gelap backgroundnya, kita pakai yang putih. Karena itu akan lebih mudah, jelas untuk dibaca. Ya, kemudian yang lain diganti juga, klik 2 kali atau klik kanan, akan keluar blending option-nya. Ya. Nah, silakan ganti color overlay-nya menjadi warna, arahkan jadi warna putih, ya. Warna putih. Jadi kan lebih kontras kan warnanya, jadinya lebih terang. Ya. Seperti itu. Nah, ini juga mau kita ganti warna putih, silakan diganti, sesuaikan dengan warna backgroundnya. Kalau warna backgroundnya gelap, ganti warna tulisannya yang lebih terang. Oke. Nah, seperti itu. Tinggal diganti. Ini kalau kita mau ganti warna background. Nah, kemudian tahap selanjutnya bisa juga kita mau nambahkan gambar misalnya. Mau nambahkan gambar di sini misalnya. Jadi kita mau ambil dulu nih gambar dari luar. Kita ambil gambar dari luar. Misalnya kita ambil gambar dari internet misalnya. Yang berhubungan dengan cuci tangan pakai sabun misalnya, ya. Kita buka ya, saya coba tampilkan di sini. Ya. Misalnya cuci tangan pakai sabun. Atau 6 langkah pakai cuci tangan juga boleh. Nah, kita mau ngambil langkah-langkah 6 cuci tangan pakai sabun misalnya. Nah, ini bisa kita ambil gambarnya yang di Google, kita simpan dulu. Ya, cuci tangan pakai sabun misalnya. Gambar-gambar yang sudah ada juga bisa kita kombinasikan lagi nanti. Ya. Misalnya
Kita mengambil gambar apa ya? Oke, kita mau ngambil gambar ini misalnya. Mana tadi ya? Enggak lama enggak. Misalnya kita mau menambahkan gambar ini, atau kita mau jadikan ini sebagai background nanti misalnya. Bisa kita simpan dulu gambarnya, ya, klik kanan, save image, kita simpan di mana, di direktori mana bisa kita simpan, misalnya di D boleh, ya, kita simpan di D misalnya. Kita buat folder baru misalnya, kita kumpulkan dalam satu folder, PMK misalnya. Oke, folder PMK. Oke, misalnya ini gambar satu, boleh dirubah gambar apanya, boleh diganti, boleh yang itu aja juga boleh. Nah, ini kan sudah ada nih, kita taruh di D tadi. Nah, kita mau nambahkan gambar misalnya, tinggal di file, open, tinggal tinggal dipilih posisinya tadi di mana kita taruh, di D misalnya. Kemudian tadi di folder PMK, ya, di folder PMK. Nah, pilih gambar yang kita mau tambahkan. Oke, kita open, otomatis nanti akan terbuka di tab baru dia, ya. Gambarnya akan terbuka di tab baru. Sebentar lagi. Proses. Oke, nah ini akan terbuka dia seperti ini. Nah, kita minimize aja, ya, kita minimize, ya. Nah, ini akan ada dua area kerja, karena area kerja kita tadi sama gambar yang sudah kita buka. Nah, cara memasukkannya ke dalam area kerja yang kita gunakan tadi untuk membuat poster adalah, silakan klik dulu yang move tool-nya, arahkan ke gambar yang mau kita pindahkan. Nah, misalnya kita mau pindahkan gambar ini nih, ya, pindahkan gambar yang ini ke, silakan diseret, ya, diseret, diklik kiri, ditarik ke arah area kerja yang mau kita pindahkan. Misalnya kita taruh ke sini, ya. Nah, kita besarkan lagi yang area kerja kita kalau sudah ditarik. Nah, ini gunanya layer tadi. Nah, layer itu adalah lapisan-lapisan. Jadi kalau kita taruh di ini paling atas, otomatis nanti ini akan menutupi layer lapisan yang di bawahnya, ya. Jadi kalau kita mau memindahkan ini di bawah, di dekat background paling bawah nih, dia, supaya dia tidak menutupi tulisan, ya. Bisa kita arahkan, ya. Kita ini bisa kita tarik ke bawah, ya. Bisa kita tarik ke bawah satu persatu gini, ya. Atau cara cepatnya adalah, ya, ini bisa kita, ya, ini kita, kalau kita arahkan ke, misalnya ini di bawah cuci tangan pakai sabun. Kalau kita taruh di atas cuci tangan pakai sabun, otomatis dia akan menutupi cuci tangan pakai sabun. Kita taruh di bawahnya, otomatis dia cuci tangan itu akan naik ke atas. Nah, itu supaya memindahkan layar-layarnya aja, supaya dia bisa lebih terlihat di bawah, di lapisan mana yang mau kita taruh. Nah, cara cepatnya adalah bisa pakai kontrol yang garis kurung kerawal itu, yang kiri itu, dia akan, kurung kerawal kiri itu akan menaruh dia paling ke bawah, menggeser dia ke bawah. Kalau ke kanan, yang kurung kerawal kanan itu akan menaruh dia ke lebih atas, ke posisi yang atas, ya. Jadi cara manualnya itu, cara cepatnya itu adalah kontrol yang tanda kurung kiri. Nanti di video saya akan editkan, tambahkan itunya, ya. Nah, otomatis nanti akan menggeser ke bawah. Kalau ke kiri dan ke kanan itu otomatis nanti akan ke atas, ya, posisinya. Nah, ini sudah kita taruh di bawah, di atas background. Nah, background ini biar tidak digeser-geser lagi. Misalnya ini udah fix nih background kita warnanya ini, kita kunci lagi. Jadi otomatis backgroundnya tidak bisa diganggu. Nah, kemudian ini mau kita jadikan background juga bisa. Ya, silakan dibesarkan aja.
Ini kan udah ada nih. Untuk lebih membesarkannya lebih mudah, silakan tekan Ctrl Shift ya. Ctrl Shift. Misalnya mau kita tambahkan di bawah juga boleh. Nah, backgroundnya tadi masih kita tarik aja masih begitu. Oke, atau mau kita tambah di sini aja, atau kita taruh di tengah-tengah. Ya boleh. Nah, posisinya silakan diatur aja. Nah, ini bisa kita seleksi mana yang mau kita pindahkan, otomatis nanti terpindah. Nah, misalnya ini kata-katanya ini tadi warnanya tadi putih, kemudian kita ganti dengan backgroundnya warna putih tadi, otomatis nanti akan hilang. Silakan dirubah tulisannya, ganti dengan huruf tulisannya lebih kontras dengan backgroundnya tadi. Kita ganti color overlay-nya, warnanya kita ganti menjadi misalnya warna merah, ya, atau warna hitam, ya, tergantung dengan kita maunya apa, ya. Cari warnanya lebih kontras, misalnya warna merah nih lebih kontras dari warna putih tadi. Nah, otomatis nanti warnanya ini akan terbaca. Oke, ini mau kita geserkan ke atas, misalnya judulnya. Nah, ini backgroundnya masih ditutup ya. Oke. Nah, ini mau kita hilangkan kata-katanya, bisa kita hiddenkan, tanda matanya dihilangkan, otomatis hilang dia. Ya. Nah, ini misalnya cuci tangan pakai sabun, atau mau kita tambahkan lagi. Yang ini tadi mau kita ganti kata-katanya yang hidden tadi. Ya. Nah, ini mau kita ganti nih. Ya, mau kita ganti. Ini misalnya jadi kita ganti kata-katanya menjadi misalnya 5 langkah 5 langkah misalnya, nanti bawahnya cuci tangan pakai sabun. Nah, biar dia kita ratakan tengah, silakan di blok aja keduanya, tinggal pilih nih rata kiri, rata kanan, ya, dari bawah, ya. Kita buat pilih rata, Ctrl Z. Kalau mau membalikkannya, silakan Ctrl Alt Z, ya, itu untuk membalikkannya. Kalau untuk Ctrl Z cuma bisa sekali untuk baliknya, tapi kalau untuk balik ke beberapa langkah sebelumnya itu pakai Ctrl Alt Z. Ya, kemudian ini kita mau mau kita ganti lagi apa namanya hurufnya biar lebih agak bagus gitu. Silakan ganti. Misalnya mau kita buat dia capsok aja semuanya. 5 langkah. Oke, 5 langkah. Mana yang agak bagus tulisannya? 5 langkah. Oke, misalnya kata-katanya ini, ya, kita rata tengahkan aja biar dia agak bagus. Ya, 5 langkah. Boleh kita tambahkan desainnya lagi, misalnya. Kita tambahkan struknya warna hitam misalnya. Kemudian kita tambahkan bayangannya. Ya, seperti itu. Ini mau kita buat dia agak tebal, silakan diklik aja yang tebalnya. Oke, dia jadi lebih tebal tulisannya. Nah, ini biar lebih rata tengah, klik yang rata tengah. Di blok kedua-duanya otomatis dia rata-rata tengah. Nah, itu. Ini bisa ditambahkan nanti deskripsinya. Boleh, ini kan jadi background nih. Ini bisa jadi deskripsi yang pertama, langkahnya apa. Boleh ditambahkan lagi nanti kata-kata gambar-gambar lain langkah-langkahnya sesuai dengan contohnya. Nanti bisa kita crop. Nah, itu bisa kita pelajari untuk di sesi berikutnya bagaimana cara untuk mengotak-atik gambar ya supaya bisa kita potong. Bagaimana kita seleksi gambar bisa kita potong, kemudian nanti bisa kita edit dan tempelkan di sini sesuai dengan kemudian mau kita gaya-gayakan dan buat lagi dengan yang lain kata-katanya juga bisa. Nah, seperti itu.
Jadi misalnya kalau mau nambahkan apa lagi misalnya, ya ini bisa kita delete. Kalau ini mungkin ya kata-katanya apa bisa itu. Nah kemudian kita mau nambahkan logo misalnya, tinggal di open, buka, mungkin ada logo Stickcase misalnya untuk identitas kita, logo Stickcase, misalnya. Ya, logo. Nah, cari kalau udah ada logonya silahkan di download dulu, kalau nggak ada, kalau saya ada nih logo Stickcase mana ya. Oke, ini ada logo Stickcase. Lama. Oke, nah ini silakan di minimize untuk buka lagi yang tadi. Nah, dipindahkan, ditarik, ditahan, tarik ke area kerja kita tadi. Kemudian kita besarkan lagi. Nah, ini bisa kita geser-geser, mau kita kecilkan ya. Untuk kecilkannya secara kontras, secara menyeluruh, silakan pakai shift tadi, kemudian geser ke arah mana mau kita geser kecilkannya. Tapi kalau misalnya kalau kita nggak pakai shift, kalau kita gini kan, otomatis nanti kan nih nggak bagus nih gambarnya, ada agak besar ke kiri atau ke kanan seperti ini. Jadi nggak konsisten dia besarnya. Nah kita balikkan lagi Ctrl Z atau Ctrl Alt Z. Jadi untuk membesar kecilkannya itu pakai yang shift, kemudian arahkan kemana mau kita besarkan. Nah, misalnya ini, dan oke, mau kita tambahkan di sini misalnya, ya. Nah bisa kita tambahkan lagi misalnya di sini Stickcase Hang Tuah kata-katanya, ya. Hurufnya kita ganti jadi apa ya? Ya, jadi misalnya kita tambahkan lagi jadi Stickcase. Kita ganti lagi tulisannya agak. Ya, misalnya Hang Tuah. Nah, silakan di blok untuk ngecilnya, silakan dipilih ukuran berapa, atau seperti ini bisa kita kecilkan, diklik, digeser di sini, pakai shift lagi, silakan digeser di kiri, ke kiri atau kemana, ya. Kalau ke kanan untuk membesarkannya, ke kiri untuk mengecilkannya. Nah kalau sudah oke ukurannya misalnya, nah kita taruh di mana mau kita taruh, boleh di sini atau di sini, ya. Kemudian kita mau ganti warnanya misalnya. Ya, bisa kita ganti warnanya tadi pakai warna apa terserah. Warnanya lebih kontras dari background. Kalau kita buat putih juga nanti otomatis nggak nampak. Ya, misalnya kita buat warna merah. Atau mau tambahkan stroke juga atau ya stroke biar lebih jelas. Boleh. Warna apa? Atau kita nggak usah aja pakai itu kan udah jelas. Oke. Nah, seperti itu. Ini untuk menambahkan. Kalau mau kita duplikat gambarnya, boleh klik kanan layarnya. Ini duplikat layar. Duplikat layar ini gunanya jadi double. Nah, ini kan jadi kalau kita geser jadi double gambarnya. Nah, itu kalau mau duplikat, atau dengan cara ALT kemudian tarik aja, otomatis langsung terduplikat dia. Kita delete, hilang. Ya ALT tarik kemudian otomatis terdabelkan, ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau udah selesai nih, poster kita yang kita buat sudah selesai, nanti bisa kita simpan, ataupun proyeknya belum selesai nih, kita mau istirahat dulu atau apa, nanti mau kita kerjain lagi, silakan disimpan, ya, di save, ataupun di save itu nanti
maka kita mau save-nya di mana misalnya. Tadi saya bikin di D, di PKM misalnya, di folder PKM. Nah, ini kita save ya. Projectnya kita save. Nah, nanti misalnya kalau kita tutup file projectnya itu bisa kita buka lagi, open projectnya. Tadi di folder kita taruh di PMK. Nah, projectnya itu nanti ekstensinya itu jenis filenya itu namanya .psd atau Photoshop dokumen. Silakan lagi yang projectnya kita buka, kita open, otomatis nanti yang kita kerjakan tadi terbuka lagi, ya, terbuka lagi dan bisa kita edit lagi, ya, bisa kita edit dan mau kita tambahkan atau mau kita kurangi lagi bisa. Nah, otomatis nanti project yang kita buat tadi nampak lagi, ya. Oke, nampak lagi dan bisa kita edit, ya, bisa kita edit lagi. Nah, kemudian kalau udah selesai misalnya, kalau projectnya sudah selesai, kita mau jadikan JPEG, ya, mau dicetak lagi misalnya, kita save as, ya, save as, otomatis nanti diarahkan ke folder yang kita taruh di mana, ya, kita pilih jadi JPEG jenisnya, ganti namanya boleh, mau itu juga namanya juga boleh, kemudian kita save. Ya, kita save. Nah, ini kualitasnya mau kita ukuran besar, di sini akan otomatis nanti ukuran filenya akan muncul. Kalau kita kecilkan lagi, medium, otomatis nanti ukurannya jadi kecil. Jadi kalau mau kita kualitasnya mau bagus, akan dibesarkan aja, kemudian oke. Nah, nanti akan tersimpan nih seperti ini. Foldernya akan muncul kita buka misalnya di D, di folder apa tadi, PMK, kemudian nah ini dia file yang sudah kita convert ke jadi JPEG. Nah, hasilnya seperti ini dia. Sebentar, lagi loading, agak loading. Lama banget. Oke, nah ini dia gambar yang sudah jadi posternya. Nah, ini bisa kita share baik itu di Facebook, di media sosial maupun kita cetak langsung juga, ukurannya nanti ada sesuai dengan yang kita buat tadi. Ukuran mungkin tadi berapa yang kita buat, A4, otomatis nanti yang akan dicetak itu ada ukuran A4. Nah, ini langkah awal membuat poster, kita belajar menambahkan huruf dulu. Nanti untuk minggu depan kita coba edit ini lagi, kita tambahkan, bisa ganti backgroundnya, kemudian menambahkan gambar-gambar yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya 5 langkah cuci tangan ini, kita nanti tambahkan yang langkah-langkahnya itu gambar-gambar yang sesuai dengan langkah-langkah 5 cuci tangan itu. Kan banyak tuh di Google. Nanti kita bagaimana cara memasukkan gambarnya, memotongnya gimana, kita buat posisinya di mana, nanti kita coba untuk belajar di minggu depan. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin untuk dicoba-coba di rumah, silakan nanti buat projectnya dengan projectnya itu buat project baru, ukuran kertasnya bikin A4 aja, ya, bikin ukuran kertas A4, kemudian buat kayak judul ini misalnya boleh nama prodi, boleh, terserah apa aja nih yang mau kalian buat di sini, atau sesuai dengan ini boleh. Ini akan saya coba nanti share di apa. Kalau mau buat seperti ini juga boleh, atau mau buat dengan yang lain, dengan model yang lain, memasukkan kata-kata, kemudian atau nama aja deh, nama prodi, nama nim prodi, ya, kemudian ada stiker sang tuanya juga boleh. Silakan dimasukkan di sini, atau menambahkan gedung stiker juga boleh. Nanti projectnya itu akan, atau kemudian hasilnya disimpan, ya, disimpan, boleh dikirim di grup atau langsung ke apa aja, saya buatkan di e-learning aja, ya, nanti upload di e-learning di tugasnya itu. Jadi untuk minggu depan itu yang dikumpul itu adalah hasil dari JPEG-nya ini, ya, maksimal itu minggu depan. Yang di dalamnya itu ada kata-kata seperti ini, baik itu mau buat seperti ini juga boleh, atau buat minimal di dalamnya ada nama, NIM, prodi, sama stiker sang tua. Kalau menambahkan logo juga boleh, nggak apa-apa.
Yang penting yang saya nilai dulu adalah bagaimana cara mengganti-ganti huruf. Itu untuk materi pertama, ya, mendesain pakai huruf, menambahkan kata, huruf, kalimat dan sebagainya. Intinya itu dulu. Untuk minggu depan kita coba lagi ulang sedikit ini, kemudian kita tambahkan dengan langkah selanjutnya menambahkan gambar, kemudian bagaimana cara menseleksi gambar, menghapusnya dan sebagainya. Itu kita lebih detail lagi nanti. Ini baru kita pakai menu yang untuk yang baru ini nih, baru untuk mindahin gambar dan yang teks. Seperti itu, mindahin layar-layarnya. Oke, mungkin tidak lama-lama aja untuk dasarnya aja dulu, biar nggak banyak kali nanti ini. Kalau ini aja udah agak banyak nih, masih bingung juga nanti kan. Nanti saya akan upload recordnya, silakan nanti dipelajari lagi hasilnya ya. Nanti kalau mau diulang, dicek lagi di video yang saya akan upload nanti. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Masih bingung kayaknya ya? Ada Pak. Apa? Iya Pak? Jadi nanti videonya di YouTube Bapak seperti yang biasa ya? Iya Pak, nanti saya akan upload di sana aja Pak. Cuma yang pertama kemarin suaranya ya belum kurang jelas kayaknya Pak, karena settingannya kurang bagus kemarin itu kayaknya. Kemudian pertanyaan Pak. Iya Pak. Sehubungan dengan gambar. Apakah ada gambar yang ada copyright-nya atau tidak yang kita tidak bisa pakai gitu Pak? Apa ada tanda-tandanya atau bagaimana atau bebas saja? Biasanya bagaimana ya? Kalau untuk desain gambar itu kita bebas aja sih Pak sebenarnya. Cuma yang palingan yang apa namanya itu yang paling riskan itu kalau fatal itu kalau misalnya kita gunakan itu untuk komersil misalnya. Misalnya kita membuat gambar itu kita gunakan untuk komersil dan gambar yang itu bernilai gitu. Fotonya itu yang punya orang yang kita ambil dan kemudian kita upload lagi, itu gunanya kita komersilkan, itu melanggar juga nanti Pak. Dan kita tidak ubah gitu. Tapi Artinya selama ini untuk kalau yang kita pakai aja untuk yang gambar orang yang sudah ada itu nggak ngaruh Pak sebenarnya. Oke Pak, terima kasih Nggak Pak. kayak misalnya kalau di video kan kalau kita buat lagu otomatis nanti terpakai copyright yang otomatis kan Pak. Kalau di sini enggak. Terima kasih Pak. Oke Pak. Ada lagi kira-kira ini masih sederhana nih, tinggal mengganti background itu masih yang sederhana. Nanti kita akan coba yang agak lebih sulit lagi, lebih detail lagi, dan tampilannya mungkin lebih bagus lagi gitu. Enggak yang seperti ini. Masih dasarnya aja sih. Lebih fokusnya yang tadi ini ke bagaimana cara menambahkan huruf dan ganti background sederhana tadi itu. Ada lagi kira-kira nanti kalau mau lebih detailnya silakan nanti yang masih ketinggalan silakan nanti cek di videonya. Mudah-mudahan bagus nih video suaranya. Ada lagi kira-kira biar nggak lama nanti kan kita. Untuk apa namanya? Kalau misalnya minggu depan nggak bisa kita saya usahakan nanti untuk buat video aja Pak. Jadi nggak makan kuota juga kan kayak gini untuk Zoom. Jadi kan maksimal itu kita ada 4 kali menggunakan pertemuan seperti ini ya Pak. Batasnya. Jadi untuk tidak membebani mahasiswa juga. Nah makanya nanti saya akan coba usahakan untuk bikin videonya lebih bagus lagi lah. Biar nanti tutorialnya itu lebih detail dan lebih bisa diikuti secara maksimal langkah-langkahnya gitu. Oke, kalau tidak ada, nanti absensi saya akan buatkan dari jam sekarang aja deh, biar nanti bisa absen semuanya. Nanti silakan isi di absensi di e-learning. Nanti ini contoh ini akan saya upload di sana. Nanti kalau misalnya mau buat contohnya seperti ini juga boleh. Nanti akan saya upload di e-learning untuk pertemuan hari ini. Jadi bahan-bahannya nanti akan coba saya masukin sana. Jadi minimal nih untuk tugas nanti ada saya akan buat upload tugas untuk maksimal kumpulinnya minggu depan. Nanti ada menunya itu nanti di di sini akan saya tambahkan nanti. Ya, saya akan tambahkan nanti di latihan. Nanti tinggal diupload. Yang diupload itu adalah gambar hasil convert yang ini tadi, yang seperti ini tadi. Itu aja yang diupload nanti. Saya cuma mau lihat bagaimana caranya aja. Hasilnya gimana. Desain itu tergantung dari kita juga sih, bagaimana kita melihat apanya. Jiwa seninya juga sih sebenarnya. Oke. Mungkin itu aja untuk hari ini.
Silakan nanti dicek absensinya, silakan diisi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak kita tutup aja. Oke. Mudah-mudahan ngerti lah nanti ya. Nanti Oke. dicoba supaya ngerti, Pak. Iya, dicoba aja nanti. Insya Allah, Pak. Apa namanya? Ini saya akan screenshot dulu ya. Kalau mau liatin video boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting untuk dokumentasi diarsip aja untuk pertemuan. Oke, saya screenshot dulu. Sebentar, sini pintu. Bentar. Jadi ada bukti juga kalau kita udah masuk. Sebentar saya simpan dulu. Oke. Oke, satu lagi. Oke. Oke, sudah saya dokumentasikan. Baik. Kalau ada yang mau tanyakan silakan dulu bertanya. Kalau enggak kita tutup aja. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti diisi absensi ya. Selamat sore, Pak. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.